Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Wita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Ali apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Wita sekarang posisinya di mana? Saya kebetulan lagi di rumah. Di daerah Jabodetabek kah atau di mana? Iya, daerah Jabodetabek. Jabodetabek. Sehat selalu ya Mbak Wita. Amin. Kita mau sharing nih Mbak terkait dengan profesinya Mbak Wita nih. Boleh dijelaskan nggak secara singkatnya atau secara detailnya nama Mbak Wita secara lengkap, kemudian pekerjaannya saat ini, bertugasnya di mana seperti itu dan sejak tahun berapa? Oke. Perkenalkan nama saya Juwita Lestari Gunawan. Saya bekerja di salah satu SMP negeri di daerah Cikarang. Mulai dari tahun 2015 akhir, saya bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan apa Mbak? Mohon maaf. Konseling. Konseling. Oh, guru BK. Iya, betul. Keren banget guru BK. Biasanya ditakutin nih sama siswa-siswa sekolah guru BK. Terkesan seperti itu nggak sih Mbak kalau di sekolah, Mbak Wita? Mungkin ada beberapa ya, karena faktor pendukung juga mungkin kayak guru-guru mapel yang lain tuh selalu juga kayak kalau ada anak yang miss sedikit itu pasti nanti dibawa ke BK ya, Iya, jadi iya. sebelum kita perkenalan BK itu apa, mereka udah kayak yang BK tuh menakutkan ya, kayak serem gitu. Tapi itu udah tersugesti kayak gitu duluan. Cuma ya memang pendekatannya harus lebih lagi sih untuk, karena kan saya jenjang SMP ya. Kalau yang jenjang SMA mungkin di SMP udah ada, cuma kalau yang jenjang SMP di SD-nya kan belum pernah. Iya, betul. Padahal pada dasarnya nggak semua guru BK itu adalah galak atau disebutnya killer. Tinggal pendekatannya aja ke siswanya gimana, seperti itu. Berarti Mbak Wita sendiri ini udah bekerja 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun ya jadi guru BK. Baik, kenapa sih, motivasinya apa sih Mbak ingin menjadi guru? Apakah sebelumnya daftar kuliah memang nggak ada jurusan ke guru atau itu opsi atau seperti apa? Sejujurnya dulu itu belum ada pikiran untuk jadi guru apalagi guru BK ya. Itu dulu tuh pengennya tuh jadi perawat. Oke. Berhubung dulu itu informasi dari informasi yang saya dengar juga kurang, orang tua juga pengertiannya kurang tentang perawat. Jadi kepikiran tuh perawat tuh kalau udah masuk perawat, kerjanya sisipan, nanti akan sulit untuk ngurus keluarga gitu. Padahal kalau saja dulu informasinya lebih banyak lagi, ya mungkin sekarang adanya di rumah sakit kali ya, nggak jadi guru gitu. Setelah dipikir-pikir, ada beberapa mata kuliah yang jadi pilihan, cuma lebih tertarik ke BK karena ya pengen kalau perawat kan ngerawat orang sakit. Nah, kalau guru BK mungkin ngerawat anak-anak yang agak kurang motivasi belajarnya kali gitu ya, atau ada problem sama temennya atau seperti itu. Oke, jadi motivasinya seperti itu ya Mbak ya. Tapi setelah terjun merawat siswa-siswa di SMP, gimana perasaannya Mbak? Maksudnya Mbak Wita pikir kayak kurang motivasinya nih dalam belajar atau hal-hal yang lainnya? Apakah susah atau gimana? Ya, sama sih sebenarnya sama kita sendiri ya, karena sebelum kita pakai ilmu itu untuk nolong orang atau diaplikasikan ke orang lain, pasti kan kita coba juga untuk ke diri kita sendiri seperti apa nih, berhasil atau enggak, terus gimana rasanya kalau misalnya kita ada di situasi seperti itu, terus apa sih sebenarnya yang pengen kita dengar gitu, kayak misalnya
anak-anak kesulitan di belajar matematika misalnya, pasti kita juga dulu waktu sekolah ngalamin kesulitan itu kan, apalagi dengan gaya atau cara ngajar orang yang berbeda-beda. Sebenarnya apa sih yang kita pengen, apa sih yang kita harapin dari seorang guru atau guru BK? Oh mungkin saya hanya ingin bertukar pikiran, nanya pendapat, atau mungkin bahkan hanya untuk mencurahkan apa yang sedang dirasakan gitu. Itu ketika kita atau pengalaman yang pernah kita sharing ke anak-anak, oh iya saya juga pernah ngerasain kayak gitu Bu, oh ternyata caranya yang lebih simpel seperti itu ya Bu ya, oh harusnya saya begini ya, oh coba kalau saya melakukan ini ya mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin itu sih kepuasan tersendiri yang saya dapat selama ya kurang lebih 5 tahun inilah. Dan menjadikan anak-anak itu bukan kalau di kelas mungkin sebagai siswa, tapi kalau di luar saya pendekatannya sama mereka gimana caranya saya bisa jadi teman untuk mereka. Jadi merekanya bisa enjoy cerita sama saya, terus juga merekanya juga bisa lebih terbuka, dan saya juga lebih bisa memahami dunia anak-anak sekarang itu kayak gimana gitu. Banyak nggak sih Mbak Wita yang suka curhat ke Mbak Wita di luar jam sekolah kayak gitu? Atau mungkin pas di saat istirahat ke ruang BK curhat? Banyak nggak Mbak Wita? Kalau di sekolah mungkin curhatnya lebih ke aduh Bu, saya belajar ini deh. Tapi kalau di luar jam biasanya terkadang tuh mereka ada yang, Bu sibuk gak? Kenapa? Ada apa nih? Mau ngajak jalan? Bu saya mau ada perlu sama Ibu, kita ketemuan yuk di sini apa di mana gitu. Oh oke, boleh. Nah di saat-saat kayak gitu itu mereka kadang suka bisa cerita lepas apapun sih, saya nggak ngebatasin, maksudnya ya mulai dari mereka cerita tentang keluarga, temen, atau bahkan ada yang mulai tertarik dengan lawan jenis, yang namanya masa-masa SMP ya. Lagi puber, yang puber. Kita lagi pengen banyak tahunya, jadi ya sejauh ini sih silahkan mau cerita silahkan, cuma paling saya juga kayak kalau masalah di keluarga saya nggak saya membatasi bahwa saya akan lebih fokus ke kamu harus seperti apa menghadapi misalnya orang tua yang tidak sependapat dengan pilihan yang akan kamu ambil, atau SMA, SMK atau apa, kamu kasih pengertiannya seperti apa. Atau kalau misalnya tentang teman, ya coba kita introspeksi diri lagi, kita seperti apa sih di mata mereka. Jangan sampai kitanya merasa benar, tapi ternyata teman-teman kita tuh ngerasa kayak, ih kok lu kayak gitu ya, lu kok kayak gini, maunya benar sendiri atau apa gitu. Berarti udah beberapa siswa udah jadi temen ya, kayak teman sendiri atau adik sendiri ya Mbak Wita ya. Ada yang intens nggak, suka curhat gitu via WhatsApp? Iya, bahkan ada yang sering kali yang udah lulus bahkan itu suka ke rumah tiba-tiba main cuma untuk ngobrol-ngobrol aja. Seru, udah jadi kayak teman sendiri ya Mbak ya, jadinya nggak ada kecanggungan seperti itu, tapi tetap menjaga profesional atau menghormati sebagai guru untuk di sekolah seperti itu. Iya. Awal mulanya dapat informasi menjadi guru di SMP ini itu dari mana Mbak? Boleh diceritakan? Kalau di SMP ini, jadi sebelum di SMP ini saya pernah ngajar juga di SMA. Kebetulan waktu saya sebelum lulus itu, kepala sekolah di SMP ini pernah beberapa kali ketemu ngobrol, terus kayak nawarin, ayo mau ikut gak gabung belajar lebih banyak di sekolah ibu, bahwa sekolah ibu itu bukannya sekolah di tengah kota yang anak-anaknya itu anak-anak kota yang gampang kita ajak diskusi, komunikasi ya dari kepala sekolahnya langsung sih. Kebetulan waktu itu udah hampir 3 kali diajakin gabung, tapi
saya masih berpikir-pikir lagi, kayaknya belum mantap kalau belum pegang ijazah atau sertifikat bahwa saya ini layak loh untuk ngajar di SMP negeri gitu. Jadi belum sempat saya terima karena belum selesai, waktu itu masih nunggu ijazah keluar. Jadi setelah ijazah keluar, begitu diajakin lagi, ditawarin lagi, oke lah saya. Berarti dari kepala sekolah SMP-nya langsung ya Mbak untuk dapat informasi dari menjadi guru BK di SMP ini. Ya. Nanya nih Mbak, sebenarnya kan tadi apa aja sih yang dilakukan oleh guru BK selain mendidik nih siswa-siswanya atau menjadi tempat curhat dari siswa itu sendiri? Apakah mengurus nilai juga atau lainnya? Kalau nilai kebetulan itu kita hanya pakai nilai sikap sosial dan spiritual. Kalau untuk nilai kayak nilai angka seperti itu kita belum pakai ya untuk di SMP. Jadi juga belum ada kayak ulangan semesternya, terus ulangan harian. Karena lebih ke yang lagi kita ini sekarang kan pendidikan karakter. Nah, kita lagi berfokus sama bukannya merubah, menjadikan yang baik jadi lebih baik, yang kurang baik, yang sudah baik makin baik lagi. Makin baik lagi. Oke, untuk guru BK sendiri di sekolah SMP Bukan. Baik, untuk di SMP ini ada berapa guru BK Mbak? Ada 2. Ada 2. Baik, dibedakan kah? Apakah Mbak Wita megang kelas 1, kelas 2 seperti itu atau semuanya jadi satu? Iya, kebetulan saya pegang kelas 7 dan kelas 8. Yang satu lagi kelas 9 dan kelas 8 sebagian. Jadi dibedakan seperti itu ya Mbak ya? Mau tanya lagi nih Mbak Wita, ini mungkin agak krusial nih. Boleh sharing nggak sih kayak berapa sih gajinya per bulan di SMP ini? Kalau gaji mungkin karena saya masih honor dengan PNS pastinya berbeda. Ya awal mula masih itu sekitar 600-700, tapi karena sekarang sudah lama, jadi alhamdulillah sudah meningkat. Ada peningkatan, tambahan. Ya alhamdulillah lah, pokoknya semuanya disyukurin berkah, jadi cukup aja. Cukup ya, berarti alhamdulillah. Oke, boleh cerita lagi nggak sih Mbak suka dukanya jadi guru BK tuh seperti apa? Apakah ada tekanan sendiri kayak, wah dengerin cerita siswa nih banyak nih, atau gimana? Kalau sukanya, ya itu tadi kayak saya selalu jadi lupa sama umur. Karena kan kita sama anak-anak terus ya, terus dengerin curhatan anak-anak terus, jadi ya kebawa muda aja terus rasanya gitu. Iya. Terus kalau dukanya itu sebenarnya nggak ada bosan-bosannya sih ngedengerin curhatan anak, karena saya juga sambil belajar. Mungkin next time anak saya akan melalui hal yang sama, jadi saya persiapkan nih dari sekarang. Oh gimana ya caranya, nanti pasti zamannya berbeda, situasinya berbeda. Itu sambil saya pelajari untuk nantinya anak saya bakal seperti apa, saya ngedidiknya atau apa ya, cara saya bergaul dengan anak saya nanti. Terus juga kalau dukanya kayaknya apalagi pandemi kayak gini itu banyak banget duka, karena kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa kayak dia lagi butuh support, kita cuma bisa lewat handphone, voice note atau video call. Semangat ya semangat, nggak ada sentuhan bahwa yuk kamu bisa, kamu pasti bisa laluin ini, atau ya dorongan-dorongan yang sifatnya kayak biasanya kan anak lagi sedih kita halus kepalanya, mereka tuh jadi merasa wah ada semangat baru, ada dorongan baru, walaupun itu dari
orang lain ya, bukannya dari keluarganya atau apa gitu. Dulu sih, karena mungkin pendekatan affection, kasih sayang secara memegang seperti itu lebih kerasa ya Mbak daripada tatap muka. Maksudnya daripada online seperti itu, lewat voice note, daripada chat. Jadi nggak kerasa dukanya seperti itu. Berarti untuk para pandemi ini, berarti sekolahnya online kah lewat Zoom atau seperti apa Mbak? Kita ada beberapa ya, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada juga yang pakai Classroom. Untuk penugasan sih lebih banyak pakai Classroom, karena di situ mereka bisa lihat langsung kan nilainya. Jadi kalau ada yang belum ngerjain ya kosong, teman-teman yang lain juga bisa tahu, oh ini belum, bisa diingetin juga sama yang lain, terus bisa langsung tahu bahwa ini tugasnya udah langsung diperiksa loh. Kalau kita nggak bikin berarti kita nggak punya nilai gitu. Oke, untuk BK-nya sendiri apakah ada tugas online kah Mbak atau gimana? Kalau BK saya sih nggak kasih tugas online, paling saya mungkin sesekali saya kasih kuesioner ya tentang ini PJJ ini. Terus juga kadang saya 2 minggu sekali melakukan virtual seperti ini untuk ya dengerin keluhan mereka, terus kasih motivasi baru juga buat mereka supaya ya memang belajar online ini nggak cuma mereka aja yang apa ya, yang susah gitu, kesusahan. Bukan cuma orang tuanya aja, bahkan kami juga guru jadi lebih ekstra. Itu sih sudah kewajiban ya. Jadi lebih ekstra karena kita yang biasanya ketemu selesai belajar jam 3, jam 4 pulang, ya udah gitu. Tapi ini dengan adanya PJJ ini kan tugas itu nggak bisa habis selesai saya menerangkan seperti ini langsung ada tugas langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan nanti langsung dinilai gitu. Nggak bisa seperti itu kan. Jadi kita harus nunggu, oke, tugasnya ibu tunggu sampai besok jam 9 pagi atau sampai nanti malam jam 9. Berarti otomatis kita harus jadi lebih standby lah nungguin tugas terkumpul gitu. Sedangkan kalau di rumah mungkin teman-teman yang lain juga yang sudah punya anak, sudah punya keluarga, jadi terbagi gitu kan. Sedangkan anaknya juga kan belajarnya online. Jadi selain mendampingi anak-anak kita di sekolah, harus mendampingi anak juga yang belajar online di rumah gitu kan. Jadi double tuh. Jadi lebih ekstra ya untuk sekolah online ini sendiri pada tatap muka seperti itu ya Mbak? Iya betul. PJJ itu sendiri itu seperti apa ya Mbak? Soalnya sih kayaknya baru denger deh PJJ. Ya, PJJ itu kan pembelajaran jarak jauh. Oke, pembelajaran jarak jauh. Oh, disingkat untuk sekolah siswa-siswa seperti itu, pelajaran jarak jauh. Untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, boleh dong sharing tips menjadi guru yang disenangi murid nih, seperti itu. Atau yang ingin menjadi guru tuh tipsnya seperti apa? Yang pertama ya, kalau teman-teman semua tertarik ingin jadi guru itu pekerjaan yang mulia. Terus juga untuk jadi guru, yang pertama tuh kita harus selalu senyum. Saya anak-anak juga pas masuk kelas pertama kali ketemu itu langsung takut. Wah gurunya asik nih, gurunya bikin semangat. Jadi walaupun pelajarannya susah atau membingungkan, karena melihat gurunya yang asik, yang ramah, senyum, terus nggak datang langsung cenderut melotot gitu ya. Jadi merekanya tuh lebih terbuka, kita juga lebih santai juga ada di kelas itu. Terus yang kedua, jangan sekali-kali kita bawa masalah yang di luar kebawa ke kelas. Karena itu akan merusak suasana, merusak mood. Karena kan ya namanya manusia ya, di luar apa dompet ketinggalan, terus motor mogok di jalan, atau ban kempes atau apa,
di luar udah mumet, sampai ke kelas anak-anak mau santai, mau asik, kitanya masih kebawa panas di luar, jadi wah buyar semua itu, udah suasana udah pasti nggak enak. Terus yang ketiga, coba bukannya hanya anak-anak yang harus memahami guru, tapi guru juga harus bisa memahami anak-anak. Jangan memaksakan bahwa anak itu harus menguasai 12 atau 13 mata pelajaran yang harus nilainya selalu perfect semua gitu, di atas 90, di atas 80, di atas 90 lah, karena sekarang KKM sekarang tuh rata-rata sudah di angka 75, 80, jadi udah tinggi ya gitu. Jadi jangan memaksakan siswa harus mampu 100% bisa dalam semua mata pelajaran, karena saya percaya mereka pasti mengikuti, cuma kemampuan atau ketertarikan dalam satu pelajaran itu ada dalam 13 mata pelajaran itu pasti ada satu yang mereka benar-benar suka, benar-benar ingin digeluti gitu. Jadi jangan memaksakan 13-nya harus bisa, harus perfect. Itu impossible banget kalau menurut saya. Tapi ya bukan berarti bahwa saya nggak bisa nih di pelajaran matematika, ya udahlah dapat nilai jelek juga, ya udah biarin aja, orang saya sukanya di bahasa Inggris. Ya nggak gitu juga, karena ini kan proses, jadi semuanya tetap harus kita ikutin, cuma nggak harus dapat 100%, karena ya tadi tertarikan kita di satu bidang itu yang harus kita lebih seriusin. Mungkin itu sih yang penting ya, yang menurut saya ya, yang selama ini saya pegang untuk lebih disukain, bukan lebih disukain, untuk anak-anak nyaman lah sama kita. Karena ya kalau saya sendiri setiap kali awal pertemuan atau tahun ajaran baru itu selalu memperkenalkan dirinya, bukan hai anak-anak, ketemu lagi sama ibu yang baik, yang ramai. Saya nggak pernah bilang seperti itu, karena saya saya pasti bilang ketemu lagi, kalian akan ketemu dengan saya yang asik kalau kamu asik, saya yang ramah kalau kamu juga bisa ikut mengikuti. Tapi kalau kamunya seenak kamu pasti akan ketemu dengan saya yang saya agak menyeramkan mungkin, dan mungkin nanti akan dapat hadiah dari saya, bukannya hukuman tapi hadiah gitu. Jadi mereka oh gitu nih, jadi kita bikin kayak kesepakatan dulu di awal pertemuan supaya pas berjalan, oh ya kemarin udah dibilangin nih kayak gini, kalau gue kayak gini nanti bakal kayak gini ya, udahlah mendingan ikutin aja gitu. Jadi itu sih 4 itu yang mungkin calon-calon guru yang berminat jadi guru bisa sedikit ada bayang-bayang, besok kalau belajar di kelas sama anak-anak yang baru ketemu, baru dikenal. Baik, jadi ada 4. Yang pertama selalu senyum ya, karena tuh siswa kadang suka melihat guru-gurunya semua killer nih gurunya, wah serem nih, pasti nih galak nih gitu. Memang yang pertama harus membangun personal branding, senyum dulu ya, senyum dulu. Terus yang kedua tuh kita memahami nggak hanya murid aja yang memahami guru, tapi guru juga memahami murid. Lalu yang ketiga itu tadi ada yang namanya nggak boleh bawa pekerjaan dari luar atau urusan pribadi nih ke dalam kelas, karena itu nggak profesional seperti itu Mbak Wita ya. Jadi bedain mana urusan pribadi, mana urusan pekerjaan. Terus yang keempat, mengikuti alurnya aja, berjalan seperti itu. Karena memang benar sih Mbak, karena kan mungkin ada beberapa atau banyak orang tua yang kayak kamu harus dapat nilai 8, kamu harus dapat nilai 10, jadi kayak tekanan juga bagi siswanya itu sendiri, itu seperti itu. Jadi kayak ya udah, di mana mungkin bukan bidangnya siswanya di situ, mungkin di pelajaran yang lain yang lebih bagus, seperti itu ya Mbak Wita. Baik,
Terima kasih Mbak Wita sudah sharing session karena kita sudah di ujung acara. Terima kasih sekali. Semoga tipsnya bermanfaat nih bagi calon-calon para guru nih atau para mahasiswa pendidikan yang ingin menjadi guru. Ini bermanfaat banget tipsnya bagi Mbak Wita. Terima kasih banyak Mbak Wita sudah meluangkan waktunya. Dan saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih Mbak Wita atas waktunya. Assalamualaikum.